Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan angkat topik pada tema 41, yaitu persyaratan kualitas air pengisi ketel dan air ketel pada berbagai tekanan kerja ketel uap. Itu merupakan video ke-41 atau seri 2. Pendahuluan. Untuk memenuhi kebutuhan air di pabrik gula, pada umumnya air pengisi ketel atau boiler feed water, khususnya pada pabrik gula yang menggunakan tenaga uap, merupakan suatu kegiatan yang harus memperoleh perhatian yang besar. Di lingkungan perkebunan pabrik gula adalah basis produksi perkebunan yang memerlukan uap atau steam sebagai sumber tenaga penggerak yang sekaligus sebagai sumber tenaga panas atau energi. Pada proses bisnis bagian pabrik, bahwa risiko terbesar pembuatan gula pasir, gula kristal putih, adalah kegagalan mengelola energi uap. Sebab menurut formula empiris, bahwa setiap batang tebu seberat 1 ton diolah sampai menjadi gula kristal putih memerlukan energi panas atau kalorik sebesar 327.000 kilokalori. I Gusti Bagus Natapati. Adapun sumber energi panas atau kalorik untuk sebuah pabrik gula yang berbahan baku tebu adalah uap air atau steam pada tekanan 0,8 sampai 1,5 kg per cm persegi. Karena uap merupakan bahan fluida yang penting di pabrik gula, maka masalah air sebagai bahan baku utama dalam memproduksi uap harus memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh. Bila pengelolaan air atau penyediaan air tidak dikelola dengan baik kuantum maupun kualitas, airnya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan di boiler dan akan menghambat proses karena banyak jam berhenti maupun kerugian material dan tenaga-tenaga yang dipakai untuk perbaikan-perbaikan. Pada saat ini pabrik gula telah banyak menggunakan ketel tekanan menengah sampai tekanan tinggi, lebih besar sama dengan 45 bar. Digunakan ketel tekanan tinggi dimaksudkan agar diperoleh efisiensi lebih tinggi. Pada ketel tekanan tinggi berarti proses pembentukan uap terjadi pada suhu tinggi. Perbedaan suhu operasi menyebabkan persyaratan air menjadi lain, lebih ketat khususnya terhadap kandungan mineral dan zat terlarut. Penggunaan air untuk proses tergantung pada jenis proses yang digunakan. Secara umum, kualitas air yang harus diperhatikan adalah kandungan keasaman, alkalitas amonia, kalsium, magnesium, karbon dioksida, oksigen, klorida, kekeruan, warna, konduktiviti, timbal, tembaga, fluorida, besi, mangan, nitrat, nitrit, minyak, fosfat, residu tersaring atau terlarut, BOD, COD, silika, natrium sulfat, sulfit, tanin, seng, dan lain-lain. Kualitas air yang tidak memenuhi persyaratan karena adanya zat-zat pengotor yang terkandung dalam air ketel antara lain kadar padatan terlarut yang tinggi dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang serius. Faktor-faktor yang berpengaruh sehingga ada perbedaan syarat-syarat air ketel lama dan ketel baru tekanan menengah dan tinggi sebagai berikut. 1. Pada ketel baru memiliki kapasitas kecepatan penguapan lebih besar. Oleh karena itu, kecepatan kenaikan kadar mineral di dalam ketel juga lebih tinggi sehingga kesukaran dapat timbul lebih cepat atau lebih besar. 2. Sifat zat terlarut pada tekanan tinggi atau suhu tinggi berbeda dengan suhu rendah. Antara lain kelarutan atau kemungkinan terjadi reaksi penguraian.
Misalnya garam kapur memiliki kelarutan menurun bila suhu menaik. Jadi pada suhu rendah, kelarutan yang semula di bawah jenuh berubah menjadi kelewat jenuh. Pengaruh suatu suhu dan hadirnya suatu unsur dapat menimbulkan keburukan, misalnya natrium atau silikat. Dalam suhu rendah belum menimbulkan keburukan, tapi pada suhu tinggi, pori-pori mengembang, dan pada tekanan tinggi, kedua unsur dapat menimbulkan kerapuan. 4. Konstruksi ketel baru umumnya menggunakan pipa air yang panjang, berkelok, dan memiliki kecepatan penguapan tinggi. Menaikkan kecepatan penguapan menyebabkan kondisi jenuh suatu bahan lebih cepat dicapai atau dilewati, hingga mendorong terbentuknya endapan dan timbul kerak. Sedangkan lapisan kerak tipis saja merupakan penghambat transfer panas yang besar. Kerak dapat menyebabkan menurunnya produksi uap karena perpindahan panas atau heat transfer menurun dan lagi terjadi akumulasi panas hingga pipa mengalami pemanasan berlebih, dapat melembung atau meletup. 5. Pada suhu tinggi, zat organik mudah pecah dan menimbulkan zat yang berbahaya, yaitu asam organik, CO2, dan sebagainya. Air pengisi ketel atau boiler feed water. Air pengisi adalah air yang dimasukkan ke dalam ketel uap untuk dijadikan uap. Untuk pabrik gula sulfitasi jumlahnya sekitar 60% dari berat tebu Saryadi dari LPP. Air pengisi ketel harus air yang memenuhi persyaratan, karena kesulitan bisa terjadi karena pengaruh kualitas air. Pada dasarnya, air yang paling sedikit menimbulkan masalah adalah air murni, tetapi air ini sukar diperoleh dari alam. Untuk ketel tekanan tinggi dan super kritis, kerap kali air pengisi dipersiapkan menggunakan ketel tekanan rendah. Ialah air dirubah menjadi uap, kemudian diembunkan atau dikondensasikan lagi sehingga diperoleh air yang murni. Dan air ini digunakan sebagai air pengisi ketel tekanan tinggi. Air pengisi ketel. Air yang digunakan untuk pengisi ketel di pabrik gula berasal dari A. Air kondensat atau air embun. Air kondensat atau kondensat water diperoleh dari hasil pengembunan heater evaporator vacuum fan. Jumlah air kondensat di pabrik gula menurut perhitungan cukup untuk pengisi ketel. Pabrik gula menghasilkan air kondensat paling sedikit adalah pabrik yang menggunakan seri penguapan tanpa penyadapan atau bleeding. Untuk pabrik ini, jumlah air kondensat dapat diperhitungkan sebagai berikut. Air hasil kondensasi uap sama dengan air pengisi ketel dikurangi air kurasan garis miring bludon dikurangi kebocoran uap. Bila jumlah kurasan atau bludon dan uap hilang 20%, maka hasil air kondensat plus minus 80% air pengisi ketel. Bintang 2, air kondensat dari uap atau vapor. Kekurangan sebanyak 20% bisa dipenuhi dari hasil pengembunan uap nira di evaporator atau vapor bleeding. Untuk stasiun penguapan atau quantible effect dengan bleeding, dari setiap badan penguapan bila hasil nira encer persen tebu sama dengan 100, maka akan diperoleh air kondensat atau AK setiap badan, yaitu AK sama dengan 0,2 kalikan 1 minus break nira encer dibagi break nira kental kali berat tebu. Tabel 1. Persyaratan air berdasarkan tekanan kerja ketel uap atau PSIG. Turbidity. Untuk ketel tekanan 0 sampai 150 PSIG. Turbidity 20, warna 80, konsumsi O2 15, oksigen terlarut atau O2 1,5 ppm, hidrogen sulfid atau H2S 5 ppm, total hardness CaCO 3 80 ppm.
sulfat karbonat rasio 1:1, yaitu perbandingan antara Na2SO4 dan Na2CO3. Aluminium oksid Al2O3 5 ppm, silikat atau CO2 40 ppm, bikarbonat atau CO3 50 ppm, karbonat atau CO3 200 ppm, hidroksid atau OH 50 ppm, total solid 500 sampai 3000 ppm, minimum nilai pH 8. Kemudian untuk tekanan 150 sampai 250 PSIG berturut-turut dalam penjelasan sama adalah 10, 40, 10, 0,1, 3, 40, 2:1, 0,5, 20, 30, 140, 500 sampai 2500. pH minimum nilai 8,4. Untuk tekanan 250 sampai 400 berturut-turut dalam keterangan yang sama 5, 5, 5, 0, 0, 10, 3:1, 0,05, 5, 5, 40, 50, 100 sampai 1500 total solid. Untuk ketel yang paling tinggi di atas 400, turbidity 1 ppm, warna 2, konsumsi oksigen 2 ppm, oksigen terlarut O2 kosong, hidrogen sulfid H2S 0, total hardness CaCO3 2. Kemudian sulfat karbonat rasio 3:1, aluminium oksid Al2O3 0,01 ppm, silika CO2 0 ppm, bikarbonat CO3 0 ppm, karbonat CO3 20 ppm, hidroksid atau OH 15 ppm. Kemudian total solid 50 ppm. Minimum pH adalah 9,6. Data pada tabel 1 sudah ditampilkan pada PowerPoint. Sumber adalah New Engineering Water Works Asosiasi dalam H. Kanigo 1991. Kesimpulan. Dari hasil pembahasan materi video seri 2 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Bahwa makin tinggi tekanan kerja ketel uap, makin tinggi perseratan air, pengisi ketel, dan air ketel. Ucapan terima kasih, dan lain-lain. Selanjutnya, silahkan pemirsa menyaksikan video persyaratan air ketel dan air pengisi ketel uap. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat, terutama untuk penanganan air dan untuk ketel uap. Untuk kelancaran tayangan video berikutnya, silahkan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.